Ketemu lagi dengan saya Hermansa AMD Cup CCHT di Studio Bekam. Di video kali ini saya akan membahas kontraindikasi bekam. Jadi kalau di video kemarin saya telah bahas indikasi bekam dan efek samping bekam. Kali ini saya akan bahas kontraindikasi bekam. Jadi ada beberapa penyakit atau keluhan yang kontra dengan bekam. Yang pertama adalah penderita diabetes yang tidak terkontrol. Jadi ketika ada pasien yang dia punya riwayat gula darah tinggi, ada baiknya Anda sarankan untuk periksa dulu gula darahnya. Khawatirnya gula darahnya tidak terkontrol. Nah, makanya Anda harus menyiapkan alat mini lab ya. Di tempat Anda praktek atau di tempat Anda home care, Anda bawa alat mini lab yang ada cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat, bila perlu ada cek HB-nya yang 4-in-1. Nah, ketika kita tahu dia penderita diabetes yang tidak terkontrol, ada baiknya Anda hindari saja seperti itu. Yang kedua, penderita stroke akut yang masih dalam masa kritis. Nah, ketika ada pasien yang stroke, walaupun bekam ini memberikan efek mempercepat kesembuhan pada pasien stroke, tapi ketika masih dalam masa kritis ada baiknya jangan dibekam, biarkan dia di bawah pengawasan dokter. Yang ketiga, klien yang mengalami hipotensi dan fisik yang sangat lemah. Nah, inilah pentingnya memeriksa tekanan darah. Ketika ada pasien yang hipotensi ya, tekanan darah rendah, kalau saya pribadi sih di bawah 90/60 itu akan saya hindari untuk dibekam. Karena tekanan darahnya terlalu rendah, apalagi misalnya nadinya tinggi. Nah, di situ mungkin pasiennya sedang mengalami hipovolemia atau kekurangan cairan ya. Lebih baik kita hindari. Makanya penting diperiksa tensi sebelum dibekam. Yang keempat adalah pasien yang menderita hipertensi kronis. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi hipotensi, sekarang hipertensi. Jadi ada pasien yang mengalami hipertensi yang sudah lama sekali nih, udah kronis gitu ya, seperti itu. Kalau saya pribadi sih yang di atas 200/110 itu akan saya hindari karena khawatir ketika ada nyeri akibat tekanan alat bekam atau jarum bekam, maka bisa menambah tekanannya lebih tinggi lagi darahnya tersebut. Khawatirnya ketika ada pembuluh darah yang rapuh di otaknya karena dia menderita tekanan darah yang tinggi kronis, itu bisa pecah dan bisa berakibat stroke. Jadi lebih baik dihindari saja orang yang menderita hipertensi yang kronis. Yang kelima, infeksi kulit merata. Kalau semua kulitnya infeksi dan rata, terus bagian mana lagi yang mau dibekam? Jadi tidak mungkin bisa dibekam. Yang keenam, penderita dehidrasi. Nah, ini kan kekurangan cairan nih, dehidrasi. Ada baiknya kita suruh istirahat dulu, suruh banyak minum dulu, sehingga cairannya tercukupi. Kita periksa lagi apakah dia layak untuk dibekam. Jika layak ya boleh dibekam, jika tidak ya jangan dibekam, seperti itu. Orang yang ketujuh, orang yang sedang kekenyangan atau kelaparan. Nah, ini ada dua nih, ada kenyang, ada lapar. Yang kenyang kenapa tidak boleh dibekam? Bahkan tidak boleh diterapi apapun karena lagi kenyang. Takutnya ketika diterapi, apalagi dengan bekam, bisa muntah. Repot kalau muntah, kan kita harus membantu membersihkan muntahnya juga, seperti itu. Yang kelaparan bagaimana? Orang lapar kan butuh asupan energi. Biasanya orang lapar itu dia lemah, seperti itu. Nah, bekam ini kan juga bagian dari penarikan energi. Jadi ketika dia lemah, energinya disedot gitu kan ya, otomatis tambah lemah, artinya tambah buruk. Jadi ada baiknya yang kita kelaparan disuruh makan dulu, ditunggu 2 jam setelah itu, ketika sudah tidak lapar lagi dan tidak kenyang karena dia habis makan, ya boleh dibekam, seperti itu. Kedelapan, penderita anemia berat. Nah, di sini kita harus perhatikan ya, ciri-ciri anemia itu seperti apa.
Kita lihat nih, kita tarik kulit matanya di sini, ada konjungtiva. Kita lihat ketika di situ ada pucat, itu sudah pasti anemia. Atau kita sarankan untuk memeriksa kadar Hb-nya gitu ya. Makanya saya punya alat mini lab itu 4-in-1. Ada cek Hb juga. Ketika dia Hb-nya rendah, ya lebih baik kita hindari untuk dibekam karena akan terjadi kontraindikasi. Yang kesembilan ini penderita hepatitis yang kondisi fisiknya sangat lemah. Jadi sebenarnya kalau hepatitis saja tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah sangat lemah, itu akan berpengaruh kepada pasiennya. Nah, sedangkan hepatitisnya bagi pasiennya mungkin tidak berpengaruh, tapi bagi kita berpengaruh, khawatir si virusnya berpindah ke kita. Jadi ketika ada pasien yang hepatitis gitu ya, ciri-cirinya itu kukunya kuning, matanya kuning. Nah, itu lebih baik kita hindari. Atau kalau kita mau bekam juga, ada bagusnya kita harus double proteksi. Jadi pakai APD-nya itu 2 lapis, maskernya 2 lapis, sarung tangannya 2 lapis, karena hepatitis ini akan menular dengan cairan tubuh seperti itu ya. Ke-10, penderita gagal ginjal. Nah, ciri-cirinya adalah tubuhnya itu bengkak-bengkak karena kelebihan cairan atau hipervolemia. Itu tekanan darahnya tinggi. Nah, di sini kan artinya ginjalnya sudah bermasalah dalam menyaring cairan tubuh. Ada baiknya Anda tidak membekam pasien seperti ini. Anda sarankan untuk ketemu dokter atau ke rumah sakit biar nanti diperiksa. Mungkin disarankan untuk cuci darah. Karena saya pernah ketemu dengan pasien seperti ini, saya tidak berani bekam. Saya bilang ke keluarganya bahwa pasien ini harus dibawa ke rumah sakit dan kemungkinan besar akan dicuci darah. Ternyata benar. Beberapa hari kemudian itu keluarganya menghubungi saya, benar Pak katanya, bahwa pasien tersebut sekarang ini sedang menunggu antri untuk cuci darah. Ke-11, wanita yang sedang haid. Ya, kalau sedang haid kan sudah banyak keluar darah. Jadi saya pikir nggak perlu dibekam dengan pengeluaran darah seperti itu ya. Kalau cuma bekam-bekam kering ya bolehlah seperti itu. Yang ke-12, penderita sedang mengalami vertigo. Nah, ini jangan juga. Walaupun bekam itu katanya bisa menyembuhkan vertigo. Orang vertigo itu kan sedang pusing muter kepalanya. Ketika dibekam takutnya dia muter malah bikin kacau seperti itu ya. Saya pikir sih mending dihindari karena ini akan menimbulkan kontraindikasi. Ke-13, orang yang mengalami ketakutan atau depresi hingga kondisinya tenang. Nah, ketika orang itu takut dibekam, tapi dia ingin bekam, tapi dia takut dengan jarum, sampai dia depresi, ya tunggu tenang dulu, baru boleh dibekam. Ke-14 adalah klien dengan gangguan kelainan darah. Nah, di sini nih, misalnya hemofilia, terus thalassemia, atau kanker darah itu tidak boleh dibekam. Ke-15, setelah berbekam dilarang mandi selama 3 jam. Jadi kalau sebelum 3 jam itu sebaiknya jangan mandi karena kan pori-pori masih terbuka. Takutnya air masuk dan bisa infeksi, juga efeknya kurang bagus seperti itu. Selain ke-15 ini, kontraindikasi bekam bisa terjadi ya pada pasien. Yang pertama itu anak balita. Jadi kalau ada anak balita dia punya keluhan, walaupun bisa dibekam, ada baiknya bekam kering saja, nggak usah pakai bekam dengan perlukaan. Lagian buat apa kan seperti itu. Yang kedua, orang yang sangat tua ya, jadi lansia yang sangat tua, terus lemah, ya walaupun misalnya, wah ini keluhannya bisa dibekam nih, tapi kan tidak juga harus karena dia melihat fisiknya yang sangat tua dan lemah. Terus juga kehamilan yang beresiko. Ada baiknya kalau orang hamil jangan sekali-kali diterapi. Walaupun sekedar pijat, apalagi bekam. Karena takutnya ada kontraksi otot sehingga bisa menimbulkan keguguran gitu ya. Atau kelahiran yang dini seperti itu. Tadi yang menstruasi atau haid, nipas juga.
terus pasien yang sedang gawat darurat. Jadi inilah kontraindikasi yang terjadi pada pasien ketika kita bekam. Jadi pasien yang disebutkan ini lebih baik dihindari untuk dibekam. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam dari saya Hermansyah AMD Kep CCHT di Studio Bekam.